Sudah tahu, tidak ada sumber yang paling akurat kalau kita mau mengenal pribadi itu selain Alkitabnya. Ini Alkitabnya, ya, Alkitabnya selain Alkitab. Kalau ada sumber lain di luar Alkitab, pasti tidak akurat. Karena Alkitab, ya, Alkitab ini adalah yang paling akurat. Sudah terbukti, sudah 2000 tahun digugat, ya, difitnah, dikatakan palsu, ya, dikatakan tidak benar, tapi sampai hari ini masih tetap, ya, dan sudah miliaran orang mendapatkan kekuatan dari membaca Alkitab. Ada apa dengan Alkitab? Ada apa dengan Alkitab? Sampai kemudian orang hari-hari ini sibuk, sepertinya tidak ada hari, tidak ada kata kalau tidak mendiskreditkan Injil. Seolah-olah ceramah itu tidak lebih indah kalau tidak menggugat Injil. Ya, ada apa dengan Injil? Ada apa dengan Injil? Ada apa dengan Alkitab? Nah, maka tidak ada sumber yang paling akurat kecuali Alkitab. Ya. Dan untuk mendapatkan Alkitab, bagi saya itu adalah sebuah persoalan. Kalau hari ini mungkin bisa di-download, tapi dulu mana? Kita hidup di zaman, ya, di zaman apa ya? Teknologi yang sangat, ya, bahkan belum ada. Ya. Sekarang udah canggih. Nah, untuk mendapatkan Alkitab itu persoalan, apalagi membaca. Ya. Karena untuk membaca Alkitab kami tidak dianjurkan. Kami tidak dianjurkan. Bagi kami membaca Quran itu sudah jauh lebih cukup. Karena Quran itu adalah kitab yang sempurna. Nah. Baca Quran itu sudah menyangkut Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Jadi itu persoalan di situ. Ya. Makanya untuk membaca pun ini persoalan. Apalagi kalau saya nanti baca ketahuan oleh ayah saya, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, bagaimana sampai saya berani baca Alkitab, mendapatkan Alkitab? Saya kumpulkan keberanian. Ayah saya adalah orang yang bisa menerima kalau itu berdasarkan logika, harus ada alasan. Ya. Nah, saya baru berani baca Alkitab, ya. Menemukan dan membaca Alkitab. Pertama, dasar pertama, rukun iman yang ketiga. Dalam Islam ada rukun Islam 5, rukun iman ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Tidak sempurna iman seorang Islam kalau dia tidak percaya, tapi tidak dianjurkan untuk membaca. Itu persoalannya. Percaya ya, tapi tidak dianjurkan membaca. Karena itu opini yang dibentuk supaya kita tidak membaca Alkitab palsu. Tapi kalau ditanya kepada saya, dikembalikan kepada saya, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, kapan dipalsukan, maka saya tidak akan berdiam 1000 bahasa, bahkan ngeles. Karena saya tidak bisa membuktikan. Nah, ini juga sebenarnya cacat hukum. Kalau saya katakan palsu, lalu saya tidak punya yang asli, ini adalah fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Fitnah itu lebih kejam dari tidak fitnah. Dasar yang pertama, saya berani baca Alkitab. Rukun iman yang ketiga. Rukun iman keempat kan percaya kepada Nabi. Rukun yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada adla dan qadar, takdir. Itu yang pertama. Saya kasih 3 alasan aja ya. Selalu 3 ya, supaya kuat. Yang kedua, kenapa saya harus baca Alkitab? Ya, Alkitab ini loh. Ya, kenapa? Karena Quran surat yang kelima Al-Maidah ayat 46. Di sana dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata begini, dan kami telah memberikan kepadanya, kepada siapa? Kepada Isa. Karena di kalimat pertama wa ghafaina ala asarihim bi Isa bni Maryam musaddiqal lima baina yadayhi. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Nah, inilah beda konsep. Kami berpikir bahwa Isa itu menerima Injil. Padahal Isa itu adalah Injil itu sendiri. Nah, ini makanya kalau kalian berdebat, tidak mau mengerti logika, itu debat sampai kiamat, nggak bisa, ya, nggak bisa ada kesepakatan. Karena saya dan seluruh orang Islam mengacu pada Quran, mengatakan bahwa Isa itu menerima Injil. Padahal Isa itu adalah Injil itu sendiri. Nah, tapi baik, saya tetap pegang Al-Maidah 46 sebagai dasar keberanian untuk membaca Alkitab. Allah katakan kami berikan kepadanya, kami berikan Injil, wa atainahul injila fihi, di dalam Injil, fihi, di dalamnya, hudan. Apa itu hudan? Petunjuk, hidayah. Ya. Jadi di dalam Injil itu ada petunjuk. Apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini? Sebutkan. Maka saya akan bilang, Alkitab adalah petunjuknya. Saudara butuh sukses, Alkitab adalah petunjuk hidup sukses. Saudara butuh
bahagia. Alkitab adalah petunjuk hidup bahagia. Kalau saudara masuk militer, ya anggota militer di Amerika, maka wajib membaca Yosua, karena itu strategi merebut kota. Ya. Nah saudara, jadi kalau ditanya kenapa Anda jadi Kristen, ya saya dapat hidayah yang benar.